kembali bersama kami dalam Mandapa Berita masih membahas masalah ujian nasional yang tertunda ini ya. Kembali ke Profesor Ibnu ini ya. Kan memang kalau ada dalam pekerjaan proyek biasanya selalu ada schedule ya. Sekian hari progresnya sekian. Sekian hari, nah ini kan mestinya terpantau. Tentunya bisa diketahui ini bagaimana bisa terlewatkan progres-progres itu tanpa diketahui dari Kemendikbud. Pemantauan tadi sudah saya katakan itu dilakukan oleh Balitbang ya. Tetapi memang harus diakui laporan lapangannya itu tidak serta-merta masuk ke Pak Menteri gitu kan. Sehingga begitu Kamis ada keadaan begitu, Jumat malamnya ditengok, nah itulah Pak Menteri ngambil tindakan. Tadi kan ada pertanyaan juga dari Bang Wing ya, kenapa jika diketahui tidak siap? Karena memang serentak adalah syarat ya untuk ujian nasional, mengapa tidak ditunda seluruhnya begitu? Nah ini ada waktu dianalisis, pencetakan soal itu dibagi 3 zona, zona barat, zona tengah, zona timur. Dianalisis oleh kita semua, yang dilakukan oleh Galia Indonesia ini zona tengah. Dan berdasarkan informasi dari BSNP, soal di zona barat itu berbeda dengan tengah dan timur. Sehingga asumsinya kalau ini dilakukan, maka tidak akan bocor juga. Soalnya beda ya? Iya, soalnya beda. Itu jaminan BSNP. BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan sebagai penyelenggara UN dan dukungan teknisnya dari Balitbang. Nah, kalau Anda melihatnya Pak Sulisto, kemungkinan bocor dengan ketidaksertaan ini tampaknya tidak perlu dikhawatirkan karena soalnya tuh berbeda begitu. Kalau bocor sesungguhnya tidak semata-mata soal sama. Dari waktu yang lalu kan serentak saja bocor terjadi. Ini persoalan lain tentang bocor itu, walaupun memang bocor itu bukan karena di Indonesia timur maupun barat yang sudah jalan yang soal berbeda, tapi sisi lain. Jadi saya kira itu salah satu hal yang juga perlu dicermati karena ada proses sebelumnya yang tertunda itu. Jadi bocornya itu bukan semata-mata soal yang berbeda ya, tapi mungkin aspek lain. Seperti apa nih aspek lainnya Pak? Keterlambatan ini saya kira juga harus dicermati, walaupun kami juga mempercayai upaya kementerian. Apakah proses perjalanan yang terlambat, waktu penyampaian yang juga tidak sesuai dengan jadwal, ini tidak ada persoalan-persoalan teknis tentang itu. Bisa dijamin nggak hari ini yang sudah ujian, lalu ujiannya soalnya ini tidak menyebar kemana-mana ke daerah lain, walaupun tidak sama. Ya, gitu. Itu ada. Karena ada barcode kan. Ya, ada barcode ya. Barcode itu kan bukan berarti membuka itu akan, tapi kalau jenisnya bisa sama di sana, itu akan kemungkinan bisa. Ada instruksi dari kementerian untuk sementara soal-soal yang sudah dikerjakan oleh adik-adik kita di zona barat dan zona timur ditahan dulu di sekolah, begitu. Iya. Ada di Sumatera Barat soal kurang 1 amplop dan itu difotokopi. Nah, perjalanan dari sekolah ke fotokopi saya kira oleh pengamat di sana juga mudah-mudahan tidak ada persoalan. Misalnya hari ini Prof, saya potong. Di Pandeglang. Lucu lagi di fotokopi, fotokopi double bisa lah. Di Pandeglang, misalnya, bukan misalnya, sampulnya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia tapi isi bahasa Inggris. Harusnya kan bahasa Inggris besok pelajaran. Sudah dibuka segelnya kan. Ini kan repot juga, sudah menyebar ini soal. Iya. Wah, ini sebenarnya sangat kompleks begini nih Pak Profesor. Ini maksud saya gini, kita percayakan pada guru, tapi kan guru-guru juga ingin anak-anaknya lulus nih. Dan tidak sedikit loh, perjalanan dari tahun ke tahun banyak peristiwa yang guru membantu anak-anak muridnya. Belum lagi ada yang jual beli lagi. Ya. Coba Bapak bisa jelaskan sebagai saya kira Ketua PGRI. ini kalau diberi kesempatan bisa panjang karena memang banyak guru yang tertekan, mudah-mudahan sekarang tidak, karena target kepala dinas, target bupati agar sekolah itu lulus. Bahkan otonomi ini sering sekali menjadi ukuran prestasi ujian nasional adalah prestasi pendidikan. Padahal kan tidak. Sehingga kalau prestasi kepemimpinan. Iya, kepemimpinan dia sekaligus untuk prestasi pendidikannya bahwa ujian nasional baik, pendidikan di daerah itu baik. Padahal sampai hari ini menurut kami tidak juga gitu. Bisa menjadi semu ya. Sehingga kepala sekolah juga ditekan oleh kepala dinas, kepala sekolah gantian menekan guru. Bahkan dulu banyak upaya untuk menjadikan nilai itu baik. Upaya inilah yang sering menjadikan guru melakukan sesuatu yang bukan maunya, tapi sebuah kondisi dan sebuah sistem yang mengarah guru itu seperti itu. Dan ini saya kira malah harus menjadi catatan penting karena kementerian sesungguhnya harus mempercayai sekolah, harus menjadikan sekolah itu arena untuk membangun kejujuran,
sportivitas dan tanggung jawab. Jadi banyaknya alternatif bentuk soal, datangnya polisi, datangnya dosen, saya kira lama-lama harus dikurangi. Tapi kalau perlu adalah ujian tanpa pengawas karena memang di situ ada kejujuran. Walaupun proses ini panjang, tapi mesti harus memberi kepercayaan pada sekolah termasuk guru. Ya, tentunya ini masih kita akan memberi kesempatan nih, banyak sekali pertanyaan untuk Profesor Ibnu, tapi kita harus break dulu. Pemirsa, ada Berita segera kembali.